Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1401 Gulungan Kosong. Gerbang Sekte Pedang Berantakan, dengan pewaris dari 6 klan suci berlutut dengan kepala di tanah. Penghinaan ini belum pernah terjadi sebelumnya, setidaknya tidak dalam sejarah Sekte Pedang. Sangat jarang ada orang yang mempermalukan mereka sebanyak ini, bahkan di domain tandus kuno. Kejutan yang dibawa Lin Yun kepada semua orang terlalu besar. Mengalahkan penerus 7 klan suci sendirian. Pada saat ini, semua orang sudah membandingkannya dengan Xia Huyan, yang mampu mengeluarkan pedang suci penghancur langit. Dia terlalu kuat. Apakah ini kekuatan dari maksud pedang langit? Aku hanya bisa terdiam. Mereka bertujuh ada di peringkat inti Elysium, kan? Seberapa jauh dia bisa pergi? Dia hanya berada di alam inti Elysium bawah, jadi apakah itu berarti dia bahkan bisa menjadi yang pertama di peringkat inti Elysium saat dia mencapai alam inti Elysium surgawi suatu hari nanti? Aku sudah merasa dia sebanding dengan Xia Huyan sekarang. Jika dia menghunus pedang itu, dia bahkan mungkin bisa melampaui Xia Huyan. Jangan bicarakan itu. Kamu akan mendapat masalah jika kamu secara tidak sengaja menyinggung keluarga Xia Hu. Biasanya, akan sulit bagi seseorang untuk menaiki tangga. Penampilan Lin Yun membuatnya tampak tak tertandingi, selain Xia Huyan. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Lin Yun menyerah untuk menarik pedang suci penghancur langit setelah melihatnya selama beberapa detik. Matanya berkedip-kedip sebentar sebelum dia menuruni tangga. Lin Yun tidak ingin menjadi pusat perhatian karena ini bukan paviliun pedang tersembunyi. Jika dia mencabut pedang dan pedang itu patah, semua orang akan mencurigai dia, dan dia akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungannya jika rahasianya terbongkar. Belum lagi dia sudah menjadi sorotan sekarang. Setelah hari ini, nama bunga pemakaman Lin Yun pasti akan menyebar ke seluruh kehancuran timur atau bahkan alam Kunlun. Siapa di dunia ini yang berani menghadapi pewaris 7 klan suci seorang diri, dan berapa banyak orang yang bisa mencapai apa yang dilakukan Lin Yun? Dengan pedang 9 pedang tanpa beban, dia tidak terkalahkan di antara mereka yang berasal dari generasi yang sama. Banyak wanita memiliki kemegahan di mata mereka ketika mereka melihat Lin Yun, dan mereka menemukan bahwa dia cukup tampan, terutama tanda ungu yang membuatnya terlihat jahat. Pesona Lin Yun seperti jurang yang menyedot mereka. Ketika Lin Yun melewati Ye Ziling dan yang lainnya, dia mengangguk sambil mengedipkan mata, aku akan menunggu kalian di bawah. Tanpa campur tangan klan suci, seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk melewati tahap pertama. Haha, Lin Yun, kamu benar-benar memiliki temperamen yang baik. Gong Sun Yan tertawa. Itu sudah pasti. Emosiku selalu baik. Lin Yun tersenyum sambil mengusap dagunya. Tetapi ketika orang lain mendengar itu, bibir mereka bergerak-gerak. Memikirkan apa yang terjadi pada ketujuh pangeran, mereka akan menjadi orang bodoh jika percaya bahwa Lin Yun memiliki temperamen yang baik. Ketika Lin Yun menuruni tangga, dia sampai di tempat Liu Tua dan berdiri di sampingnya. Wajah Liu Tua dipenuhi dengan senyuman, dan penampilan Lin Yun hari ini bahkan mengalahkan Xia Huyan. Kemudian lagi, beberapa orang tidak setuju karena Lin Yun tidak memilih untuk mencabut pedang penghancur langit sementara Xia Huyan menyelesaikannya. Lin Yun, kenapa kau tidak mencabut pedang suci penghancur langit? Liu Tua bertanya. Bahkan jika Lin Yun tidak akan berhasil, setidaknya dia harus mencobanya. Apakah ada kebutuhan untuk itu? Lin Yun menjawab. Saya hanya perlu menaiki tangga untuk melewati tahap pertama, bukan? Kamu benar-benar bodoh. Liu Tua tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu tidak melihat bahwa 6 orang suci ada di sini? Mereka seharusnya memeriksa semua orang untuk memilih murid-murid mereka. Tahukah kamu betapa berharganya waktu bagi para orang suci? Mereka bahkan jarang mau menerima seorang murid. Kau harus mencobanya. Aku tahu para orang suci itu ingin tahu tentang dirimu, dan kamu mungkin akan menjadi murid orang suci jika kamu menarik perhatian mereka. Tidak perlu, jawab Lin Yun. Dia percaya bahwa menjadi murid orang suci sudah cukup dengan penampilannya. Selain itu, ada perbedaan yang sangat besar antara menjadi murid orang suci itu dengan murid dari Master Pedang Yao Guang. Obsesinya dengan Sein Pedang Bercahaya terlalu kuat. Bagaimanapun, Sein Pedang Bercahaya mengirim Feng Jue untuk menyelamatkannya di jalan surgawi dari Jin Jue, itulah sebabnya dia ingin membuktikan dirinya kepada Sein Pedang Bercahaya. Tapi dia salah, melihatnya sekarang.
Keenam orang suci sudah ada di sana, tapi sein pedang bercahaya tidak terlihat. Jadi ini tidak bisa membantu membuat Lin Yun merasa kecewa. Kamu benar-benar bodoh. Liu tua tersenyum lemah. Dia tidak tahu harus berkata apa tentang Lin Yun. Lin Yun tidak mencoba, tetapi semua orang yang menaiki tangga mencoba mencabut pedang, dan tidak ada yang berhasil. Kemudian lagi, kebanyakan orang bahkan tidak bisa menaiki tangga, dan bahkan jika mereka berhasil, tidak mudah untuk mendekati pedang itu. Hanya 4 orang yang berhasil mendekati pedang itu, Ye Ziling dan Zhao Yan. Mereka berdua tertarik untuk mencabut pedang itu dan tentu saja gagal. 2 orang lainnya adalah adik laki-laki Xia Huyan, Xia Huyun, dan pangeran klan Bai Sein, Bai Zanli. Karena klan Nether Divinity terikat dengan sekte Xuantian, mereka tentu saja tidak akan datang untuk ikut serta dalam ujian. Jadi di antara 9 klan suci yang tersisa, hanya klan suci Xiahu dan klan suci Bai yang tidak menonjol untuk mengincar Lin Yun. Penampilan Xiahu Yun dan Bai Zanli cukup luar biasa. Ketika mereka mencoba mencabut pedang, aura pedang mereka sebanding dengan Lin Yun pada saat yang singkat itu, tetapi mereka masih gagal mencabut pedang. Dengan itu, kontroversi mengenai apakah Lin Yun atau Xiahu Yan yang lebih kuat telah diselesaikan. Dalam pandangan kebanyakan orang, Lin Yun memilih untuk tidak menghunus pedang karena dia tahu dia akan gagal. Karena itu masalahnya, orang yang bisa menghunus pedang secara alami lebih kuat di mata mereka. Kemudian lagi, beberapa orang merasa bahwa Lin Yun meremehkan menarik pedang, dan dia bisa mencabutnya jika dia mau. Kontroversi itu berangsur-angsur semakin kuat, dan itu adalah sesuatu yang tidak diduga oleh Lin Yun. Ini juga karena pertarungannya dengan 7 pangeran dari berbagai klan suci telah membuat banyak orang kagum. Setelah semua orang selesai, Ye Ziling, Zhao Yan, Feng Zhang, Liu Qingyan, dan Gong Sun Yan berkumpul di samping Liu Tua, yang langsung menarik banyak perhatian. Bagaimanapun, mereka sekarang telah menjadi terkenal setelah pertarungan sebelumnya dan memenangkan rasa hormat dengan kekuatan mereka. Terlalu sulit hanya untuk mendekati pedang itu, dan itu hampir mengeluarkan segalanya dariku. Gong Sun Yan menatap Lin Yun sebelum dia menghela nafas, aku akhirnya mengerti mengapa kau tidak memilih untuk menghunus pedang. Memang, saat aku memegang pedang itu, rasanya pedang itu seperti berada di dalam jurang. Saya tidak tahu bagaimana Xia Huyan berhasil menariknya keluar. Ye Ziling mengangguk setuju. Zhao Yan, yang juga mencoba menarik pedang itu, memiliki ekspresi kusam. Dia berpikir tentang apa yang diwakili oleh pedang penghancur langit. Tapi tidak peduli apa, semua orang dalam suasana hati yang baik karena mereka berhasil melewati tahap pertama dengan senyuman terpampang di wajah mereka. Kali ini, Sekte Pedang Fuyun telah menjadi terkenal. Tidak hanya semua orang berhasil melewati tahap pertama, tetapi mereka bahkan membuat sebagian besar orang jenius dari klan Jiang Sein gagal. Gong Sun Yan dan Feng Zhang sangat bersemangat dan masih belum tenang. Tapi Lin Yun tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Mereka masih memiliki jarak untuk dibandingkan dengan para jenius tingkat atas dari klan suci, tapi mereka masih muda. Jadi siapa yang tahu siapa yang akan lebih kuat di masa depan? Mari kita pergi ke tahap kedua. Aku masih tidak tahu apa tahap kedua itu, Liu Tua tersenyum sambil membawa semua orang ke dalam sekte pedang. Mereka segera tiba di tahap kedua ujian, dan banyak orang berkumpul di sana. Mereka semua adalah orang-orang jenius yang berhasil melewati tahap pertama. Sekte Pedang Fuyun ada di sini. Lin Yun juga ada di antara mereka. Wow, Lin Yun benar-benar tampan. Seorang wanita berseru ketika dia melihat Lin Yun. Tapi tidak ada yang mengatakan apa-apa tentang itu karena itu adalah fakta, terutama ketika dia terlihat seperti makhluk abadi saat dia mengeksekusi pedang 9 pedang tanpa beban. Bahkan para pria pun tidak bisa menahan diri untuk tidak terpikat oleh temperamen semacam itu di sekitar Lin Yun. Aneh. Kenapa Xia Huyan tidak ada di sini? Ya, ada Xia Huyan. Keduanya tidak bertemu di tahap pertama, dan saya menunggu mereka bertarung. Dia sudah pergi. Kudengar dia dibebaskan dari tahap kedua sejak dia menghunus pedang, dan dia sekarang menunggu di tahap ketiga. Apa? Benarkah? Astaga. Semua orang bingung ketika mereka mendengar bahwa Xia Huyan dibebaskan dari tes tahap kedua. Kemudian lagi, ini juga karena penampilan Xia Huyan terlalu menakjubkan. Xia Huyun dan Bai Zanli berdiri bersama di antara kerumunan. Mereka tidak terlalu terganggu dengan pujian semua orang untuk Lin Yun, terutama Xia Huyun, kakak Bai, kau dengar itu? Apakah orang-orang ini membandingkan Lin Yun dengan kakakku? Kakakku sudah terkenal di domain tandus kuno untuk waktu yang lama, dan dia dikenal sebagai pendekar pedang terkuat di antara generasi yang lebih muda.
Jadi menurutmu Lin Yun itu siapa? Dia bukan orang yang mudah ditaklukkan. Dia mengalahkan 7 pangeran, yang bisa dianggap sebagai pencapaian yang menakjubkan, senyum Bai Zanli. Tapi mata Xiahou Yun bersinar dengan jijik dan menjawab, mereka tidak bisa memanggil rasi bintang mereka, dan tidak ada yang bisa menahan niat pedang langit. Jadi dia secara alami dapat melakukan apa yang dia inginkan. Jika mereka akan bertarung dengan mempertaruhkan nyawa, Lin Yun akan menjadi orang yang berlutut. Sementara semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri, sebuah lukisan muncul di atas semua orang dan terurai. Ketika gulungan itu terbuka, seorang tetua berpakaian abu-abu muncul, dan suaranya bergema, tahap kedua adalah ujian pada pemahaman semua orang. Gulungan ini memiliki teknik pedang yang tersembunyi di dalamnya, dan setiap bentuknya memiliki maksud tertentu. Mereka yang ingin melewati tahap ini harus memahami setidaknya 3 bentuk. Kata-katanya membuat semua orang mengunci alis mereka sementara mata Xiahou Yun berbinar. Jika mereka harus bertarung, Xiahou Yun bukanlah lawan Lin Yun karena dia tidak bisa memanggil konstelasinya. Tapi akan berbeda jika itu adalah kompetisi antara pemahaman mereka. Dia memiliki pemahaman yang kuat dan yakin bisa mengalahkan siapapun kecuali kakaknya, Xiahou Yan. Belum lagi dia bahkan bisa mendapatkan bantuan dari Bai Zanli. Sudut bibirnya terangkat, dan dia berkata, "Kakak Bai, biarkan dia melihat kami, para jenius klan suci, di atas panggung ini." Bab 1436 Niat. Bai Zanli mengunci kedua alisnya dan berkata, "Ini tidak akan mudah." Dia memahami maksud pedang langit, yang berarti pemahamannya tidak buruk. Meskipun Bai Zanli juga tidak senang dengan Lin Yun, dia masih memiliki alasan. Ketika Jiang Tian ingin merekrut klan Bai Sein untuk menghadapi Lin Yun, Bai Zanli akhirnya menolaknya, meskipun asal mula petapa agung sangat menggoda. Ini karena dia merasa bahwa memiliki begitu banyak klan suci untuk bergandengan tangan untuk menghadapi satu Lin Yun adalah hal yang memalukan. Dia tidak pernah menyangka Lin Yun bisa mengalahkan ketujuh pangeran. Hal ini membuat klan suci menjadi lelucon dalam ujian ini. Bai Zanli tidak ingin bergabung dengan mereka, tapi dia masih berasal dari klan suci. Jadi dia berdiri di sisi yang sama dengan klan Sein. Ini berarti dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap sekte pedang awan sekilas. Jadi bagaimana jika dia memiliki niat pedang langit? Kami bersaing dalam pemahaman kami kali ini, bukan niat pedang. Aku datang dengan persiapan, dan aku pasti akan mengalahkannya. Karena kakakku tidak ada di sini, aku akan menjadi orang yang mengambil peringkat pertama. Xiahou Yun terkekeh. Melayang di belakang gulungan kosong, tetua berpakaian abu-abu itu melanjutkan, teknik pedang dalam gulungan ini disebut teknik pedang surga air, dan tahap ini akan berlangsung selama 2 hari. Jadi tidak ada yang diizinkan untuk pergi sebelum tahap kedua berakhir. Orang yang menduduki peringkat pertama akan mendapatkan pil suci bermutu tinggi. Peringkat kedua dan ketiga akan mendapatkan pil suci kelas menengah, dan mereka yang berada di 10 besar akan mendapatkan pil suci kelas rendah. Semua orang menjadi gelisah ketika mendengar itu. Pil suci dibagi menjadi kelas tinggi, menengah, dan rendah. Masih ada pil suci kelas raja yang legendaris di atas mereka, tapi hanya spiritualis surgawi yang bisa memurnikannya. Bahkan pil suci tingkat rendah pun jarang terjadi di domain tandus kuno. Pil 9 mendalam yang dikonsumsi Lin Yun adalah pil suci kelas rendah, dan itu sangat membantunya. Efek dari pil suci tingkat rendah sudah sangat signifikan, belum lagi pil suci tingkat menengah atau tingkat tinggi. Pil suci adalah sumber daya dengan permintaan dan tidak ada persediaan di pasar, dan tidak mudah untuk mendapatkannya, bahkan di sekte pedang. Inilah alasan mengapa semua orang menjadi gelisah saat mendengarnya. Semua orang terkejut dan tidak pernah menyangka akan ada pil suci bermutu tinggi sebagai hadiah di tahap kedua. Bahkan Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gelisah dan menyadari bahwa fondasi sekte pedang sangat kuat. Jika dia bisa mendapatkan pil suci bermutu tinggi, dia mungkin bisa membuat terobosan dalam kanon pedang pemusnahan dunia naga Phoenix, yang memungkinkan naga surgawi dan burung Phoenix ilahi bergabung. Bahkan jika dia tidak membutuhkannya, dia bisa memberikannya kepada Ye Ziling. Jadi sepertinya dia harus menjadi yang pertama, tidak peduli apapun yang diperlukan. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia tidak bisa melihat apapun dari gulungan kosong itu. Tapi ketika dia fokus padanya, dia segera menemukan sesuatu yang aneh tentang itu. Setelah menuangkan niat pedang langit ke dalam pupil matanya, sebuah danau muncul di gulungan kosong. Ada kata-kata emas kecil di danau, dan itu adalah sutra dari teknik pedang.
Melihat teknik pedang ini, Lin Yun terkejut, itu sebenarnya adalah teknik bela diri roh suci tingkat tinggi yang tidak kalah dengan pedang awan sekejap 13 pedang. Dengan pencapaiannya dalam pedang, hanya sekilas saja sudah lebih dari cukup baginya untuk mengingat seluruh sutra. Beberapa saat kemudian, seseorang muncul di danau mengayunkan pedangnya, dan pemandangan berubah 36 kali dalam sekejap mata. Teknik pedang ini hanya memiliki 12 bentuk tetapi mengandung 36 maksud. Pasti ada juga yang palsu yang tercampur di dalamnya, jadi saya harus membedakannya. Ini benar-benar sulit. Aku tidak bisa memastikan apa maksud dari bentuk pertama. Tapi kita hanya perlu mempelajari 3 bentuk untuk bisa lulus ujian. Tahap ini tidak terlalu sulit, tetapi sulit untuk masuk ke dalam 10 besar. Anda harus memahami setidaknya 7 bentuk untuk masuk ke dalam 10 besar. Jadi sepertinya tidak mudah untuk mendapatkan pil suci. Karena semua orang bisa melewati tahap pertama, tidak ada dari mereka yang pussover. Jadi mereka secara alami dapat mendeteksi keanehan dalam gulungan kosong, dan semua orang dengan cepat mulai mempraktikkan teknik pedang ini. Suatu hari berlalu dan Bai Zanli membuka matanya, menatap Xiahou Yun di sampingnya. Berapa banyak bentuk yang telah kamu pegang? Tidak banyak. Hanya 9 bentuk. Senyum Xiahou Yun. Bai Zanli terkejut mendengarnya karena dia baru saja berhasil menangkap 7 bentuk. Ketika Xiahou Yun membuka telapak tangannya, sebuah biji hitam yang memancarkan cahaya redup terungkap, dan Bai Zanli bisa melihat kesombongan di mata Xiahou Yun. Biji bodi. Wajah Bai Zanli berubah, dan dia kehilangan ketenangannya. Benih bodi adalah harta karun dari semua sekte Buddha, dan hanya bunga bodi yang mencapai usia 10.000 tahun yang dapat menghasilkan benih bodi yang mengandung spiritualitas. Benih bodi dapat meningkatkan pemahaman seseorang ketika memahami kultivasi atau teknik pedang. Xiahou Yun memiliki pemahaman yang tinggi, untuk memulai, belum lagi dia memiliki benih bodi. Bai Zanli tahu mengapa Xiahou Yun tidak menempatkan Lin Yun di matanya sejak awal. Ceritakan pemahamanmu, dan biarkan aku melihatnya bersamamu, kata Xiahou Yun. Bai Zanli tidak menyembunyikannya dan memberi tahu Xiahou Yun semua pemahamannya. Ketika Xiahou Yun mendengar itu, dia mengangguk, lumayan. Meskipun Anda hanya memahami 7 bentuk, Anda berhasil memahami bagian-bagian yang unik. Melengkapi mereka ke dalam pemahaman saya, pil suci bermutu tinggi adalah milik saya. Karena kakak laki-laki saya tidak berpartisipasi dalam tahap ini berarti peringkat pertama adalah milik saya. Mendengar apa yang dikatakan Xiahou Yun, Bai Zanli tidak mengucapkan sepatah kata pun karena dia tahu bahwa Xiahou Yun tidak senang orang-orang membandingkan Lin Yun dengan kakaknya. Jadi Xiahou Yun secara alami ingin mencari kesempatan untuk menjadikan Lin Yun sebagai batu loncatan. Aku harus memahami wujud ke-10 sebelum malam tiba. Pada saat itu, aku akan mencapai penguasaan yang lebih rendah dalam teknik pedang ini, senyum Xiahou Yun. Memahami teknik bela diri roh suci ke tingkat yang lebih rendah dalam 2 hari mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Tetap saja, itu sudah cukup baginya untuk membanggakan hal itu di domain tandus kuno. Sambil melihat ke arah Lin Yun, Bai Zanli berkata, dia memahami niat pedang langit, dan kecepatan kultivasinya tidak lambat. Jadi kamu tidak bisa ceroboh. Saat mata Xiahou Yun bersinar dengan jijik, dia mengejek, kakak Bai, bukankah jangkauan matamu sedikit terlalu rendah? Niat pedang langit tidak terkalahkan. Tidak peduli apapun, dia hanya berada di alam inti Elysium kecil dan berusia 20 tahun ini. Dia baru berada di alam Kunlun selama setahun dan hanya seorang gelandangan desa. Sementara keduanya mengobrol, Lin Yun membuka matanya dan beberapa bayangan keluar darinya. 7 dari bayangan itu tampak identik dengannya, masing-masing menampilkan bentuk pedang yang berbeda. Untuk sesaat, ketika bayangan-bayangan itu kembali ke tubuh Lin Yun, seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan Lin Yun masih duduk dan tidak bergeming. Yang dia lakukan hanyalah membuka matanya sebelum menutupnya. Tapi Bai Zanli dan Xiahou Yun telah melihatnya dengan jelas. Hanya saja Lin Yun begitu cepat sehingga orang biasa tidak bisa mengejar gerakannya dan mengira dia duduk sepanjang waktu. Tapi mereka tidak tahu bahwa gambar-gambar setelah itu adalah Lin Yun. Sepertinya dia bahkan tidak berhasil menggenggam satu pun bentuk pedang. Bai Zanli merasa tidak yakin saat dia menatap Lin Yun. Teknik pedang yang dilakukan oleh 7 bayangan tidak terlihat sama, tapi semuanya adalah bentuk pertama dari teknik pedang awan-awan tak berujung. Itu adalah bentuk pertama, tapi dia tidak menggenggamnya sepenuhnya. Orang itu ingin mencapai penguasaan yang lebih besar dalam bentuk pertama, kata Xiahou Yun dengan ekspresi serius. Kemahiran teknik bela diri dibagi menjadi penguasaan awal, lebih kecil,
lebih besar, penguasaan lengkap, dan tahap perwujudan legendaris. Menurut persyaratan Sekte Pedang, setiap orang hanya harus mencapai penguasaan awal dan melakukan maksud yang terkandung dalam teknik pedang, itu saja. Adapun apakah niatnya lengkap, jika mereka memahami titik kritis, atau jika mereka bisa mengendalikannya seperti yang mereka inginkan, tidak ada yang penting. Jika tidak, tidak ada yang akan berhasil melewati tahap ini sama sekali, dan mencapai penguasaan yang lebih besar dalam 3 bentuk praktis tidak mungkin. Xiahou Yun sudah menantang surga karena dia bisa mencapai penguasaan yang lebih rendah dalam 9 bentuk. Orang itu menggigit lebih dari apa yang bisa dia kunyah. Dia tidak perlu dikhawatirkan. Jika dia ingin mencapai penguasaan yang lebih besar dalam bentuk pertama, dia hanya bisa memahami 3 bentuk paling banyak saat matahari terbenam. Di sisi lain, saya akan menggenggam 10 bentuk, semuanya mencapai penguasaan yang lebih rendah. Pada akhirnya, saya tetaplah yang akan menang. Xiahou Yun tersenyum. Banyak orang sudah memulai ujian mereka. Karena mereka hanya perlu memahami 3 bentuk, banyak orang yang berhasil. Tahap ini lebih mudah daripada tahap pertama. Tapi tetua berpakaian abu-abu yang bertanggung jawab untuk menguji para peserta menggelengkan kepalanya karena ada hadiah untuk tahap ini. Tujuan utamanya adalah untuk memasukkan semua orang ke dalam 10 besar dengan menggali semua potensi mereka dan tidak hanya melewati tahap kedua. Jika ia mengetahui hal ini lebih awal, ia akan membuat tahap ini sama dengan tahap pertama. Dengan begitu, mereka yang tidak bisa mencapai 5 bentuk akan tersingkir. Tapi itu tidak masalah, karena acara utamanya ada di tahap ketiga. Separuh dari peserta akan tereliminasi pada tahap ketiga. Terlepas dari apa yang dipikirkan orang lain, Lin Yun sepenuhnya tenggelam dalam kultivasi saat manusia emas melakukan teknik pedang di lautan pedangnya. Di sebelah manusia emas adalah naga biru, dan manusia emas telah menguasai ke-12 bentuk pada penguasaan yang lebih besar dan tidak jauh dari penguasaan penuh. Ini adalah teknik bela diri roh suci tingkat tinggi. Alasan mengapa dia mengujinya lebih awal adalah karena keraguan di dalam hatinya. Dia telah menguasai ke-12 bentuk dan hampir mencapai penguasaan penuh, tetapi roh suci tidak terlihat. Jadi dia menduga bahwa 36 maksud dalam gulungan itu mungkin nyata, dan dia hanya bisa mengeluarkan roh suci setelah menguasai ke-36 maksud tersebut. Ketika dia mengujinya sebelumnya, itu telah memverifikasi spekulasinya, dan teknik pedang ini memiliki 36 maksud. Apa yang dikatakan Xiahou Yun tidak salah. Maksud pedang langit bukannya tak terkalahkan, tapi Lin Yun memiliki maksud pedang langit jiwa pedang ganda. Bab 1403 Kau tidak akan menyesal, bukan? Seiring berjalannya waktu, mayoritas orang telah berhasil menguasai 3 bentuk dan dapat menunjukkan 3 niat yang berbeda. Kemudian lagi, sekitar 30% orang masih gagal, dan beberapa bahkan tidak bisa melakukan bentuk pertama. Bagaimanapun, mencapai tingkat pemula dari teknik bela diri roh suci tingkat tinggi dalam waktu 2 hari dengan hanya mengandalkan gulungan kosong tidaklah mudah. Bai Zanli memiliki kinerja yang paling luar biasa dan berhasil mengeksekusi bentuk ke-8, memahami 8 maksud yang berbeda. Ini cukup untuk membuktikan bahwa pemahamannya sangat menakutkan. Dia bisa menguasai seluruh teknik pedang surga air jika dia punya waktu 1 hari lagi. Jika dia punya waktu setengah bulan, dia bisa membawa maksud ke penguasaan yang lebih besar, dan pencapaian ini tidak mengecewakan identitasnya sebagai pangeran dari klan suci. Tetua berpakaian abu-abu juga menganggukkan kepalanya karena pangeran dari klan suci benar-benar luar biasa. Ada jurang besar di antara mereka dan yang lainnya. Jika tidak ada hal yang tak terduga terjadi, kamu seharusnya bisa masuk ke 3 besar. Tetua berpakaian abu-abu itu tidak menahan pujiannya setelah menyaksikan penampilan Bai Zanli. Terima kasih, senior. Bai Zanli tersenyum. Dia tidak rendah hati karena pujian itu. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, Xiahou Yun akan menjadi yang pertama. Dia memiliki pemahaman yang menakutkan, untuk memulai, dan dia juga memiliki benih bodi bersamanya. Jadi secara praktis tidak mungkin bagi orang lain untuk bersaing dengannya, dan Bai Zanli bahkan berspekulasi bahwa Xiahou Yun telah memahami bentuk ke-11. Sedangkan untuk yang kedua, itu harus jatuh ke tangan Lin Yun. Niat pedang langit terlalu menantang surga dan praktis tak terkalahkan dalam kultivasi mereka saat ini. Hadiah pertama adalah pil suci kelas tinggi, dan yang kedua dan ketiga adalah pil suci kelas menengah. Selain Lin Yun dan Xiahou Yun, Bai Zanli tidak berpikir ada orang yang bisa mengunggulinya. Jadi seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mendapatkan 3 besar. Pil suci kelas menengah adalah sumber daya yang berharga, bahkan jika dia berasal dari klan suci.
Orang itu benar-benar mengerikan untuk memahami 8 maksud yang berbeda. Gong Sun Yan berseru. Dia menoleh ke Zhao Yan dan bertanya, bodoh, berapa banyak bentuk yang telah kamu pegang? 7. Bentuk ke-8 agak sulit. Teknik pedang ini juga sedikit aneh, dan saya tidak bisa menembusnya, jawab Zhao Yan. Gong Sun Yan tidak berpikir ada yang aneh dengan teknik pedang ini dan menoleh ke Ye Ziling, Nona Ye, berapa banyak bentuk yang sudah kamu pegang? Teknik pedang ini sedikit aneh, dan saya tidak terlalu yakin tentang hal itu, jawab Ye Ziling. Gong Sun Yan bingung ketika dia mendengar itu karena baik Zhao Yan dan Ye Ziling mengatakan itu. Dia tidak bisa menemukan sesuatu yang aneh tentang teknik pedang itu sama sekali. Saat itu, Lin Yun membuka matanya, jadi dia dengan cepat bertanya, Lin Yun, berapa banyak jurus yang sudah kau kuasai? Tidak penting berapa banyak bentuk yang kau pahami untuk teknik pedang ini, senyum Lin Yun. Apa maksudmu? Kamu akan tahu sebentar lagi. Lin Yun melihat gulungan kosong dan mengukir 36 maksud dalam pikirannya sebelum menutup matanya. Ketika Ye Ziling dan Zhao Yan berdiri, Feng Zhang, Liu Qingyan, dan Gong Sun Yan dengan cepat mengikuti saat kelompok itu berjalan ke arah tetua berpakaian abu-abu. Sekte Pedang Fuyun bergerak. Mehm. Mengapa Lin Yun tidak datang? Ya, tapi Sekte Pedang Fuyun memiliki banyak orang jenius. Lihat wanita berpakaian ungu itu. Dia adalah Ye Ziling, ketua murid perempuan dari Sekte Pedang Fuyun. Wow, dia cantik sekali. Perhatian semua orang segera terpikat oleh Ye Ziling. Mereka harus mengakui bahwa Ye Ziling adalah seorang wanita yang sangat cantik, terutama kakinya yang panjang yang menarik perhatian mereka. Kakak, Sekte Pedang Fuyun bergerak. Seorang jenius dari klan Bai Sein berkata kepada Bai Zanli. Bai Zanli telah lama mengalihkan perhatiannya ke Sekte Pedang Awan sekilas. Setelah memeriksa Ye Ziling beberapa kali, dia tersenyum, dia cantik, oke. Tapi aku ingin tahu seberapa tinggi pemahamannya. Jika tidak, dia tidak ada bedanya dengan vas bunga. Kakak, dia tidak akan melebihi kamu, kan? Si jenius itu mengingat sesuatu dan melanjutkan, dia kuat, dilihat dari kekuatan yang dia tunjukkan pada tahap pertama. Kamu terlalu memikirkannya. Bai Zanli dengan tidak senang memelototi orang yang berbicara. Dia telah melihat banyak wanita cantik sebagai pangeran dari klan suci. Meski begitu, dia masih harus mengakui bahwa Ye Ziling adalah wanita yang sangat cantik. Tapi kecantikan tidak sama dengan bakat dan pemahaman. Bai Zanli yakin dengan pemahamannya, tetapi senyumnya segera membeku ketika dia melihat Ye Ziling menampilkan 9 bentuk yang berisi 9 maksud berbeda. Tapi bukan hanya itu, cahaya ungu dan kepingan salju menari-nari di sekelilingnya. Ini berarti Ye Ziling telah menanamkan pemahamannya ke dalam teknik pedang, dengan sempurna memadukan garis darah salju bercahayanya dengan niat air yang terkandung dalam teknik pedang ini. Pada akhirnya, dia berhasil melakukan 10 niat berbeda dengan 9 bentuk pedang, dan ini menyebabkan kegemparan besar di sekitarnya. Bagaimana ini mungkin? Jika dia benar-benar dari Sekte Pedang Awan berkedip. Dia cantik, tapi bakatnya juga sangat menakutkan. Menggenggam 9 bentuk pedang hanya dalam 2 hari. Bukankah ini sedikit terlalu berlebihan? Seruan bergema dari sekitarnya. Banyak orang jenius klan suci juga tidak bisa menerima fakta ini. Bai Zanli secara alami menerima pukulan terbesar karena ini berarti 3 teratasnya baru saja terbang. Nilai pil suci kelas menengah adalah 10 kali lipat dari artefak suci kelas rendah. Jadi bagaimana Bai Zanli bisa mempertahankan ketenangannya? Sebelumnya, dia tidak tahu mengapa Xiahou Yun memiliki permusuhan yang begitu besar terhadap Lin Yun, tapi dia secara kasar menemukan alasannya sekarang. Perasaan diinjak-injak oleh seseorang dari prefektur Azure yang mendalam itu mengerikan. Sementara itu, tetua berpakaian abu-abu itu tersenyum kegirangan. Ketika dia memeriksa Ye Ziling, dia terkejut menemukan bahwa Ye Ziling memiliki kemiripan yang luar biasa dengan orang itu dari 18 tahun yang lalu, terutama kesombongan dan sikap keras kepala mereka. Mereka praktis berasal dari cetakan yang sama. Apa kau kenal Jian Jingtian? Sesepuh berpakaian abu-abu itu bertanya. Saya putrinya, jawab Ye Ziling. Tetua berpakaian abu-abu itu tertegun sejenak sebelum dia tertawa, hahaha. Ternyata kamu. Tidak heran. Tidak heran. Ekspresi semua orang yang mendengar percakapan mereka menjadi kagum. Jian Jingtian. Legenda yang berada di peringkat pertama dari 3 peringkat. Tidak heran mengapa bakatnya bahkan lebih kuat dari Bai Zanli. Peringkat pertama dari 3 peringkat itu sangat menakutkan bahkan putrinya pun memiliki bakat yang begitu kuat. Tidak heran mengapa dia begitu berbakat. Jadi dia adalah keturunan seorang legenda. Tatapan semua orang tertuju pada Ye Ziling dengan penuh hormat.
Penghormatan mereka adalah untuk sang legenda, yang pertama dari 3 peringkat. Ketika tiba giliran Zhao Yan, dia luar biasa dan menampilkan 8 bentuk pedang. Namun dengan penampilan Ye Ziling sebelumnya, penampilan Zhao Yan tidak menimbulkan kegemparan. Gong Sun Yan, Feng Zhang, dan Liu Qingyan juga berhasil melewati tahap kedua, terutama Gong Sun Yan yang mencapai bentuk pedang ke-7. Meskipun penampilan Feng Zhang dan Liu Qingyan tidak begitu bagus, mereka masing-masing mencapai bentuk pedang ke-5 dan ke-4. Jadi maksudnya dia tidak yakin apakah dia bisa memadukan garis keturunan dan teknik pedangnya. Zhao Yan akhirnya mengerti apa yang dimaksud Ye Ziling sebelumnya dan mengangguk. Setelah hening sejenak, keributan terjadi sekali lagi karena Lin Yun muncul. Karena Xiahou Yan tidak ada di sana, Lin Yun secara alami menjadi sorotan, dan penampilannya langsung menarik perhatian semua orang. Lin Yun ada di sini. Aku ingin tahu berapa banyak bentuk pedang yang telah dia pegang. Ye Ziling sudah luar biasa untuk memahami 9 bentuk pedang dalam 2 hari. Jadi dia seharusnya lebih kuat dari dia. Setidaknya 10 bentuk pedang. Begitulah niat pedang langit yang tak terkalahkan. Banyak orang yang menghormati Lin Yun, terutama setelah menyaksikan bagaimana dia mengalahkan 7 pangeran dari berbagai klan suci. Sayang sekali Xiahou Yan tidak ada di sini. Kalau tidak, kita akan bisa melihat siapa yang lebih kuat. Sangat disayangkan. Semua orang merasa sayang bahwa Xiahou Yan tidak ada di sana untuk bersaing dengan Lin Yun. Bagaimanapun, mereka penasaran siapa yang lebih kuat. Pemakaman bunga, tahan langkahmu. Sebuah suara bergema tepat ketika Lin Yun hendak naik ke atas panggung. Xiahou Yun telah menunggu untuk waktu yang lama dan datang dengan rombongan besar mengikuti di belakangnya. Melihat Xiahou Yun, Lin Yun mengerutkan alisnya karena dia tidak mengenal orang ini. Saat itu, Gong Sun Yan berbisik di telinga Lin Yun, dia adalah Xiahou Yun, adik kandung Xiahou Yan. Dia peringkat kedua di klan Xiahou Sein. Tapi apa hubungannya denganku? Lin Yun bingung dengan apa yang orang ini coba lakukan. Tahap kedua tidak seperti tahap pertama. Mereka harus memahami teknik pedang secara mandiri, tidak seperti tahap pertama, di mana mereka bisa saling menyerang. Ada apa? Lin Yun dengan sopan bertanya setelah mengingat kembali pikirannya. Bagaimanapun, orang ini adalah adik laki-laki Xiahou Yan, dan Lin Yun mengakui kekuatan Xiahou Yan. Mengapa kita tidak bersenang-senang? Xiahou Yun tersenyum dengan mata menyipit. Apa maksudmu? Lin Yun bertanya. Sederhana. Kebanyakan orang di sini menganggapmu sebanding dengan kakakku, tapi aku mohon untuk menundanya. Xiahou Yun tersenyum. Setiap orang memiliki pemikirannya sendiri, dan saya tidak pernah berpikir untuk bersaing dengan siapapun. Dia adalah kakakmu, jadi wajar jika kamu melindunginya. Tapi itu tidak ada hubungannya denganku, jawab Lin Yun. Dia benar-benar tidak mempermasalahkan apa yang dipikirkan orang lain, atau hidup akan menjadi terlalu melelahkan. Dia hanya harus memastikan bahwa dia tidak akan membiarkan pedang di tangannya jatuh dan memiliki hati nurani yang bersih. Tapi aku tidak bisa mengabaikan itu. Mata Xiahou Yun berkilat karena marah karena dia tidak senang dengan sikap acuh tak acuh Lin Yun. Dia bertanya, apakah kau berani bertaruh denganku, dan melihat sejauh mana kita sudah sampai pada teknik pedang surga air. Jika kau tidak bisa mengalahkanku, maka tentu saja tidak mungkin kau bisa dibandingkan dengan kakakku. Aku akan mati kelelahan jika semua orang ingin bertanding denganku. Belum lagi aku tidak tertarik dengan permainan yang ditakdirkan untuk aku menangkan. Lin Yun tersenyum sambil mengusap dagunya. Dengan niat pedang langit, dia akan menggertak Xiahou Yun jika dia menyetujuinya, dan Lin Yun tidak tertarik untuk menggertak seseorang. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun berbalik dan pergi, mengabaikan Xiahou Yun. Hal ini membuat sudut bibir Bai Zanli bergerak-gerak saat dia bersimpati pada Xiahou Yun. Xiahou Yun memberikan segalanya selama 2 hari terakhir hanya untuk menyadari bahwa Lin Yun tidak pernah menaruh perhatian padanya. Jadi bisa dibayangkan betapa buruknya perasaan Xiahou Yun saat ini. Biji bodi. Xiahou Yun berteriak. Jika kau mengalahkanku, benih bodi ini akan menjadi milikmu. Bai Zanli hampir melompat karena Xiahou Yun terlalu gila untuk menggunakan sesuatu yang berharga seperti benih bodi dalam sebuah taruhan. Ketika Xiahou Yun membuka tangannya, keributan terjadi di sekitarnya, menarik perhatian semua orang. Bahkan beberapa tetua dari Sekte Pedang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiahou Yun. Lin Yun berhenti dan berbalik untuk melihat benih bodi dengan keterkejutan melintas di pupil matanya. Dia tahu ini adalah harta karun, dan sepertinya ada sebuah rune suci asal kuno yang terukir di atasnya karena dia bisa mendengar samar-samar mantra Buddha. Tapi siapa yang dipikirkan Xiahou Yun?
Apakah Xia Huyun mencoba menyuapnya dengan godaan biji bodi? Apakah Lin Yun adalah seseorang yang dapat menggertak seseorang karena sebuah biji bodi? Itu adalah sebuah janji. Aku punya temperamen yang baik, jadi kamu tidak akan menyesal, kan? Lin Yun mengedipkan mata sambil tersenyum. Bab 1404 Naga Putih setelah 300 tahun. Tatapan semua orang menjadi aneh ketika mereka mendengar Lin Yun mengatakan bahwa dia memiliki temperamen yang baik. Mereka tentu saja tidak akan menganggap kata-kata Lin Yun sebagai sesuatu yang nyata, dan mereka bisa tahu apa yang dikatakan Lin Yun adalah sebuah ancaman. Pikirkanlah tentang hasil dari para pangeran dari 7 klan suci. Jika Xia Huyun menentang kata-katanya, mereka bisa membayangkan bahwa nasib Xia Huyun akan lebih buruk dari para pangeran itu. Xia Huyun, jangan bertaruh dengannya. Bai Zanli dengan gugup berbisik di samping Xia Huyun. Dia awalnya yakin pada Xia Huyun karena benih bodi. Tapi ketika dia melihat senyum Lin Yun, dia tiba-tiba kehilangan kepercayaan dirinya. Tapi Xia Huyun tidak memperdulikan Bai Zanli dan menatap Lin Yun. Bagaimana jika kau kalah? Tidak apa-apa karena aku tidak akan kalah, jawab Lin Yun. Melihat betapa sombongnya Lin Yun, mata Xia Huyun bersinar. Sederhana. Jika kau kalah, kau harus mundur dari bergabung dengan Sekte Pedang. Tidak mudah untuk mengambil benih bodiku. Seruan meledak di sekeliling ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Xia Huyun. Sepertinya Xia Huyun sudah siap. Benih bodi adalah harta karun yang dapat meningkatkan pemahaman. Selama Xia Huyun tidak memiliki pemahaman yang buruk, Lin Yun mungkin tidak akan bisa mengalahkannya dengan pemahamannya yang semakin ditingkatkan oleh benih bodi. Saat itu, Ye Ziling berkata, adik laki-laki Lin, ini terlalu beresiko. Jangan bertaruh dengannya. Lin Yun tidak akan bisa bergabung dengan Sekte Pedang jika dia kalah, dan ini terlalu besar. Tidak hanya Lin Yun, bahkan Ye Ziling pun tidak bisa menerimanya. Lin Yun, jangan bilang kalau kamu menjadi takut setelah mendengar persyaratanku. Xia Huyun mengejek sambil tersenyum. Tidak apa-apa jika kau ingin menjadi pengecut. Kau hanya perlu mengakui bahwa kau lebih rendah dari Xia Huyan. Tapi Lin Yun mengangkat kepalanya dan menjawab, aku khawatir kau akan menyesal. Lelucon apa ini? Xia Huyun dengan dingin berkata. Bagaimana klan Xia Hussein ku akan menyesali apapun yang kita lakukan? Itu hanya biji bodi dan bukan apa-apa bagi klan suci. Di sisi lain, kamu hanya berada di alam Kunlun selama setahun. Jadi jika Anda tidak bisa bergabung dengan Sekte Pedang, Anda mungkin akan sangat menyesalinya sehingga Anda akan menangis dengan keras. Sudut bibir Bai Zanli bergerak-gerak karena Xia Huyun tahu bagaimana cara menyombongkan diri. Benih bodi adalah harta yang sangat berharga, dan itu diberikan kepada Xia Huyan oleh seorang suci di klan Xia Hussein. Jika dia tidak salah ingat, seluruh klan Xia Hussein hanya memiliki satu benih bodi. Benih bodi itu langka. Meskipun klan Bai Sein juga memiliki harta yang dapat meningkatkan pemahaman seseorang, itu lebih rendah daripada benih bodi. Benih bodi dapat meningkatkan pemahaman seseorang dan menaklukkan iblis hati, mencegah kultivator mengamuk dalam kultivasi. Jika seseorang cukup kuat, mereka bahkan dapat memurnikan benih bodi ke dalam tubuh dan mendapatkan banyak manfaat darinya. Kamu duluan. Lin Yun mengulurkan tangan, membiarkan Xia Huyun melakukan putaran pertama. Xia Huyun tersenyum, kau duluan. Biar kulihat seberapa tinggi kau melompat sehingga aku bisa menamparmu nanti. Aku yakin kau belum pernah mengalami perasaan itu sebelumnya. Mendengar apa yang dikatakan Xia Huyun, kemarahan muncul di mata para murid dari Sekte Pedang Fuyun karena Xia Huyun benar-benar sombong. Apa kau yakin tentang itu? Lin Yun bertanya. Tentu saja aku yakin. Bagaimanapun, kamu akan menjadi orang yang kalah. Xia Huyun dengan percaya diri berkata. Karena Lin Yun sombong, dia akan lebih sombong dari Lin Yun. Aku hanya takut kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk tampil, kata Lin Yun sebelum dia naik ke atas panggung. Xia Huyun, kamu gila. Wajah Bai Zanli jelek, melihat siluet Lin Yun. Benih bodi adalah harta yang berharga. Jika kamu kalah taruhan, orang suci di klanmu pasti akan mengejarmu. Apakah menurutmu aku akan kalah? Xia Huyun tersenyum percaya diri. Sebelum Bai Zanli bisa menjawab, Xia Huyun melanjutkan, aku tidak akan kalah. Dia mengincar penguasaan yang lebih besar, jadi dia hanya bisa memegang paling banyak 5 bentuk pedang. Mengapa kau tidak menebak berapa banyak bentuk pedang yang telah aku pegang? 10. Bai Zanli menjawab dengan nada tidak pasti. 12 bentuk pedang, jawab Xia Huyun. Rahang Bai Zanli ternganga saat mendengar apa yang dikatakan Xia Huyun. Itu terlalu sulit dipercaya, yang berarti efek dari benih bodi terlalu menakutkan.
Ini berarti bahwa Xiao Yun secara praktis telah memahami teknik pedang bermutu tinggi ini dalam waktu kurang dari 2 hari. Xiao Yun memasang ekspresi puas sambil menatap wajah Bai Zanli. Dia percaya bahwa Lin Yun juga akan menunjukkan wajah yang sama tidak lama lagi. Dia dengan percaya diri tersenyum, biarkan dia melompat. Semakin tinggi dia melompat, semakin keras dia akan jatuh. Aku sudah bisa meramalkan bahwa dia tidak bisa masuk ke dalam sekte pedang. Sekarang Xiao Yun telah mempelajari ke-12 bentuk pedang, Bai Zanli tidak dapat memikirkan bagaimana Xiao Yun bisa kalah. Ketika Bai Zanli mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Yun, dia memiliki simpati di matanya untuknya. Pedang pertama awan tak berujung. Lin Yun menggunakan pemakaman bunga di atas panggung besar dan menampilkan bentuk pertama dari teknik pedang surga air. Saat aura pedang menyebar dari pedang pemakaman bunga, 79 niat pedang menyebar seperti lautan awan, dan niat dalam pedangnya mendekati kesempurnaan. Tapi gerakan Lin Yun terlalu lambat, yang membuat semua orang bingung. Ketika semua orang bingung, Lin Yun mengangkat pedangnya, dan 49 aura pedang menyebar seperti kabut. Ketika kabut menyelimuti Lin Yun di dalamnya, itu membuat Lin Yun terlihat seperti pedang abadi. Ini. Semua orang di sekitarnya tercengang karena Lin Yun telah mencapai penguasaan penuh dalam bentuk pertama. Bahkan Bai Zanli membelalakan matanya, menatap Lin Yun seperti sedang melihat monster. Pacaran pedang bulan kedua. Saat kabut menyebar, sebuah danau yang jernih muncul dengan bulan yang terpantul di danau. Yang terpenting, Lin Yun juga telah mencapai penguasaan penuh dalam bentuk kedua. Pedang menusuk bulan ketiga. Ketika Lin Yun mengarahkan pedangnya ke bulan sebelum menusuknya, bulan terbang keluar dari danau dan menggantung tinggi di langit. Bersamaan dengan itu, aura pedang Lin Yun juga membumbung tinggi ke langit. Tahap manifestasi. Tetua berpakaian abu-abu yang bertanggung jawab untuk menguji para peserta tercengang. Ini karena Lin Yun hanya menggunakan 2 hari untuk mencapai tahap manifestasi legendaris dalam bentuk ketiga, dan bakat mengerikan Lin Yun membuat tetua berpakaian abu-abu itu begitu bersemangat sehingga dia mulai gemetar. Xiao Yun bisa merasakan bibirnya kering, dan ekspresinya menegang di wajahnya. Dia kemudian tersenyum, ini baru pedang ketiga, jadi aku masih punya kesempatan. Meskipun dia terkejut bahwa Lin Yun telah mencapai tahap manifestasi dalam bentuk ketiga, dia hanya sedikit terkejut karena dia yakin bahwa dia akan menjadi pemenang utama. Dia berspekulasi bahwa meskipun bakat Lin Yun menantang surga, bentuk ketiga seharusnya menjadi batasnya. Ini menakutkan, tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia karena dia memahami semua 12 bentuk. Awan pedang keempat. Pedang kelima Aquaski yang luas. Pedang keenam Serene Aquaski. Pedang ketujuh awan putih menjulang. Tapi apa yang terjadi selanjutnya merobek fantasi Xiao Yun saat Lin Yun meningkatkan kecepatannya dalam mengeksekusi jurus pedang tersebut. Lin Yun bergerak begitu cepat hingga meninggalkan bayangan di sekeliling panggung, dan Lin Yun telah menyelesaikan 11 jurus dalam sekejap mata. Yang terpenting, dia telah mencapai tahap perwujudan dalam setiap bentuk pedang. Pedang ke-12, Sungai Surgawi yang turun. Ketika Lin Yun mengayunkan pedangnya, sebuah fenomena megah bermekaran. Bahkan ada seseorang yang melepaskan sinar pedang yang menyilaukan di bulan. Ketika dua sosok itu tumpang tindih, dua sinar pedang terhubung dan terbentuk menjadi sungai surgawi yang menyembur keluar. Mengambil langkah mundur, Lin Yun mengangkat pedangnya di depan dadanya dan selesai melakukan teknik pedang ini. Tapi semua orang tidak merasa cukup dengan itu karena mereka masih tenggelam dalam niat indah yang ditampilkan Lin Yun dengan teknik pedangnya. Ini adalah teknik pedang surga air. Ya Tuhan, Lin Yun mencapai tahap perwujudan dalam teknik pedang surga air hanya dalam waktu 2 hari. Aku bisa meramalkan legenda baru yang lahir di Sekte Pedang. Sekte Pedang terlalu tenang dalam beberapa tahun terakhir setelah Jian Jingtian. Tidak ada legenda yang muncul setelah dia. Tapi kenapa Lin Yun tidak turun? Seruan bergema di sekeliling. Tapi kemudian, Lin Yun bergerak sekali lagi dengan 12 bayangan terbang dari tubuhnya. Setiap bayangan adalah bentuk dari teknik pedang surga air, dan itu sangat cepat sehingga kebanyakan orang tidak bisa mengejarnya. Tapi bukan itu saja, 12 bayangan itu terpisah menjadi 36 bayangan, menampilkan 3 versi berbeda dari teknik pedang surga air. Ini menciptakan segala macam fenomena, dan sinar pedang sebagai 36 maksud mewakili 36 fenomena yang berbeda. Ketika semua bayangan itu digabungkan, Lin Yun melambung ke langit dengan cahaya roh suci menyinari dirinya. Yang terjadi selanjutnya adalah raungan naga, bersama dengan aura naga yang menyebar. Seekor naga telah terbang keluar dari tubuh Lin Yun.
Naga ini adalah roh suci dari teknik pedang surga air, seekor naga putih ilahi. Sekelilingnya meledak. Mereka sangat terkejut sampai hampir jatuh berlutut. Mata tetua berpakaian abu-abu itu menjadi berair ketika dia melihat naga putih itu. 300 tahun. Sudah 300 tahun sejak naga putih terakhir kali muncul. Sudah 300 tahun sejak seseorang bisa memanggil roh suci dari teknik pedang surga air. Lin Yun tersenyum sambil mengusap kepala naga putih itu. Sepertinya dugaannya benar. Dia hanya bisa memanggil roh suci setelah memahami ke-36 niat. Jadi memang itu masalahnya. Ye Ziling dan Zhao Yan saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Keduanya telah lama menemukan sesuatu yang aneh tentang teknik pedang ini, tetapi mereka tidak dapat mengetahuinya sampai sekarang. Ketika Lin Yun menyarungkan pedangnya, dia menoleh ke Xiahou Yun, "Giliranmu sekarang, saudaraku." Ketika Xiahou Yun pulih dari keterkejutannya, wajahnya memerah dan jelek. Bagaimana dia bisa bersaing? Teknik pedang yang dia pahami berbeda dengan Lin Yun, membuatnya merasa seperti badut. Sekarang dia harus tampil setelah Lin Yun, dia hanya ingin menggali lubang untuk dirinya sendiri dan bersembunyi di dalamnya. Haha, Xiahou Yun, sekarang giliranmu. Jangan meringkuk. Kudengar kau bilang akan menamparkan Lin Yun ke tanah tidak peduli seberapa tinggi dia mencapai. Xiahou Yun, sekarang giliranmu. Gelak tawa bergema di alun-alun, dengan semua orang menggoda Xiahou Yun. Wajah Xiahou Yun memerah, dan dia tergagap setelah beberapa saat kemudian, "Perutku sakit. Aku akan segera kembali setelah ke kamar mandi." Kata-katanya membuat semua orang tertawa terbahak-bahak karena Xiahou Yun terlalu memalukan. Tapi Lin Yun tiba-tiba muncul di hadapan Xiahou Yun dan tersenyum. "Tentu, kamu boleh ke kamar mandi. Tapi sebelum itu, tinggalkan benih bodi itu." Bab 1405 Orang Suci Menjemput Murid. Lin Yun tersenyum pada Xiahou Yun. Dia tahu apa yang sedang Xiahou Yun coba lakukan. Alam inti Elysium masih dalam batas-batas manusia, dan mereka bisa mengeluarkan kotoran apapun melalui pori-pori mereka. Jadi Xiahou Yun tentu saja berbohong ketika dia mengatakan dia ingin ke kamar mandi. Kenyataannya, dia ingin lari. Xiahou Yun bisa dianggap jenius untuk menemukan alasan yang begitu buruk. Itu bahkan membuat Lin Yun merasa tidak enak karena menggertak Xiahou Yun. Tapi meskipun dia merasa tidak enak, Xiahou Yun tetap harus meninggalkan benih bodi, apapun yang terjadi. "Lin Yun, jangan memaksanya." Wajah Xiahou Yun memerah. Bai Zanli merasa canggung saat berdiri di samping Xiahou Yun. Dia berusaha mencari solusi untuk masalah ini. Mereka tentu saja tidak bisa memberikan bibit bodi pada Lin Yun. Itu adalah sesuatu yang diberikan oleh orang suci dari klan Xia Hussein kepada Xiahou Yan, dan itu adalah harta karun klan Xia Hussein. Bahkan Xiahou Yan tidak memiliki hak untuk memberikannya karena tidak ada yang bisa menanggung murka seorang suci. Tapi juga tidak mungkin untuk melawan Lin Yun. Siapa yang tidak tahu bahwa Lin Yun memiliki temperamen yang baik, sehingga bahkan pangeran dari 7 klan suci pun berlutut. Bagaimana saya mendorongnya? Menurut kesepakatan kita, sekarang giliranmu untuk melakukan teknik pedang surga air. Jadi kenapa kau melarikan diri? Lin Yun menjawab. Sejak kapan aku mengatakan bahwa aku akan lari? Tidak bisakah aku pergi ke kamar mandi? Xiahou Yun membantah, seketika membuat semua orang di alun-alun terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa Xiahou Yun akan terdengar begitu benar, tidak tahu malu, dan mencoba membuat Lin Yun terlihat seperti orang jahat di sini. "Tuan mudaku makan sesuatu yang salah pagi ini. Jadi apakah salah jika dia pergi ke kamar mandi? Ada apa? Tidak bisakah kau menerima kekalahan? Anda takut tuan muda kami akan mengalahkan Anda setelah dia kembali dari kamar mandi? Tunggu jika kau punya nyali." Itu memalukan, tapi para jenius dari klan Xia Hussein hanya bisa membantu Xiahou Yun. Ketika Xiahou Yun mendengar kata-kata mereka, dia akhirnya memiliki kepercayaan diri dan berkata, "Lin Yun, tunggu setengah jam. Aku akan kembali setelah setengah jam." Tapi ketika Lin Yun melirik Xiahou Yun, seketika itu juga membuat Xiahou Yun merasa merinding. Dia menjawab, "Setengah jam. Tentu, tapi tinggalkan benih bodi itu. Saya tidak ingin mengulanginya lagi. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa menyerahkannya pada tetua untuk diamankan. Saat kau kembali, aku akan menunggumu melakukan teknik pedang surga air." Dia sudah bersikap sopan dengan kata-katanya dan juga memberikan wajah klan Xia Hussein. Tapi ketika Xiahou Yun mendengarnya, wajahnya berubah karena dia tahu Lin Yun tidak akan melepaskannya dengan mudah. Matanya berkilat dengan kemarahan karena fondasi klan Xia Hussein bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan klan Jiang Sein.
Dia tidak repot-repot berakting lagi dan berkata, pergilah. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk pergi. Ketika Bai Zanli melihat Xiahou Yun hendak membalikkan meja, dia dengan cepat menenangkan Xiahou Yun sebelum menatap Lin Yun. Pemakaman bunga, benih bodi ini adalah milik kakaknya, Xiahou Yan. Ini dari orang suci dari klan suci Xiahou, dan Xiahou Yun tidak memiliki hak untuk memberikannya. Tapi ketika Lin Yun mendengar itu, senyumnya menghilang, jadi kau mempermainkanku. Ketika dia selesai, niat membunuh yang kuat menyapu yang membuat semua orang jenius dari klan Bai Sein dan klan Xiahou Sein merasakan hawa dingin yang menakutkan di tulang belakang mereka saat mereka mulai gemetar karena kedinginan. Bahkan Xiahou Yun pun ketakutan. Lingkungan menjadi sunyi, dan semua orang terkejut ketika mereka melihat Lin Yun, bertanya-tanya apakah Lin Yun akan memukuli ke-9 klan suci. Tunggu di sana. Tetua berpakaian abu-abu itu memelototi Lin Yun karena ini bukan tahap pertama. Dilarang bertarung di tahap kedua, dan dia sudah mengklarifikasi dirinya sendiri sebelumnya. Lin Yun tersenyum, tetua, aku tidak bergerak. Saya hanya menuntut sesuatu yang menjadi milik saya. Sejak kapan benih bodi menjadi milik Lin Yun? Itu adalah harta karun klan Xiahou Sein. Xiahou Yun hampir muntah darah saat mendengarnya. Tapi tetua yang berpakaian abu-abu itu tidak peduli dengan Lin Yun. Dia melangkah maju di antara mereka dan melepaskan aura menakutkannya di alam dektrit samsara. Ini langsung menekan aura Lin Yun dan membawa kegembiraan di wajah Xiahou Yun. Tapi saat Xiahou Yun hendak berbicara, tetua berpakaian abu-abu itu berkata, semua orang mendengar apa yang kau katakan tadi, termasuk aku. Aku hanya akan menanyakan satu pertanyaan. Apakah kau akan membiarkan Lin Yun pergi jika dia kalah hari ini? Jawablah aku jika kau akan melepaskannya. Aku akan membunuhmu dengan pedangku jika kau berani berbohong di hadapanku. Lin Yun terkejut karena dia tidak menyangka tetua itu berada di pihaknya. Dia pikir dia akan berdiri di pihak klan Xiahou Sein dan mencoba untuk menepis masalah ini. Bersamaan dengan itu, kejadian ini juga meningkatkan kesan baik Lin Yun pada Sekte Pedang. Menghadapi tetua itu, dahi Xiahou Yun berlumuran keringat, dan bibirnya menjadi pucat. Jawab aku. Tetua berpakaian abu-abu itu meraung. Raungan tetua berpakaian abu-abu itu membuat Xiahou Yun gemetar sebelum dia menjawab, aku secara alami tidak akan membiarkan dia pergi jika dia kalah. Mata Lin Yun pun menjadi dingin karena Xiahou Yun berusaha melawan kata-katanya. Jadi dia harus memenuhi taruhannya jika dia kalah, dan Xiahou Yun tidak perlu melakukannya. Apakah Anda tahu apa yang harus dilakukan sekarang? Tetua berpakaian abu-abu itu bertanya. Xiahou Yun mengangguk dan hanya bisa naik ke atas panggung dan melakukan teknik pedang surga air. Pemahamannya luar biasa, dan dia juga memiliki benih bodi. Jadi dia berhasil menyelesaikan ke-12 jurus tersebut. Tidak heran mengapa dia berani bertaruh dengan Lin Yun. Jadi dia telah menguasai ke-12 jurus. Bakatnya juga menantang surga karena dia bisa menguasai 12 jurus hanya dalam 2 hari. Pemahamannya setara dengan Ye Ziling, dalam pandanganku. Hal yang menantang surga adalah benih bodi. Itu benar. Untungnya Lin Yun yang dia pertaruhkan, jika tidak, dia akan membodohi orang lain. Gumaman bergema saat semua orang menatap Lin Yun dengan rasa hormat di mata mereka. Bagaimanapun juga, Lin Yun sepenuhnya menguasai teknik pedang surga air dan bisa memanggil roh suci. Benih bodi adalah milikmu. Tapi sesuatu yang menjadi milik klan Xiahou Sein tidak mudah untuk diambil. Xiahou Yun tidak bisa mengubah apapun dengan sesepuh sekte pedang di sisi Lin Yun. Dia tidak bisa mengubah apapun, bahkan jika dia ingin menentang kata-katanya. Ketika Lin Yun menerima benih bodi, dia terkejut dengan beratnya karena beratnya 1000 kuali. Ini terlalu sulit dipercaya, dan rasanya seperti dia memegang artefak suci. Ini adalah harta karun, jadi simpanlah dengan baik. Selain meningkatkan pemahaman Anda, itu juga dapat menangkis Anda dari iblis hati. Setelah kamu memurnikannya sepenuhnya, itu bahkan bisa menangkis semua seni iblis, sedemikian rupa sehingga kamu akan kebal terhadap semua racun. Suara Lil Purple bergema dari kotak pedang dengan penuh semangat. Tapi karena Lil Purple mengatakannya seperti itu, benih bodi adalah sebuah harta karun. Ketika Xiahou Yun pergi, Bai Zanli pergi bersamanya. Sebelum dia pergi, dia melirik ke arah Lin Yun, yang bahkan tidak memberikan wajah kepada Xiahou Yan. Menyimpan benih bodi di gelang interspasial yang diberikan Liu Anyan padanya, Lin Yun menoleh ke tetua berpakaian abu-abu itu, senior, terima kasih telah membantu sebelumnya. Sudah 300 tahun sejak naga putih terakhir kali terlihat. Tetua berpakaian abu-abu itu tersenyum.
Sudah 300 tahun sejak seseorang bisa memanggil roh suci dari teknik pedang surga air. Lin Yun terkejut ketika dia mendengar bahwa tidak ada yang bisa memanggil roh suci dari teknik pedang surga air dalam 300 tahun terakhir. Teknik pedang itu sulit, tapi itu bukan teknik bela diri roh hantu. Itu kira-kira sebanding dengan bentuk pedang surga. Lihat di sana. Semua penguasa puncak sedang menonton, jadi siapa yang berani menggertakmu? Tetua berpakaian abu-abu itu tersenyum sebelum mengarahkan tangannya ke suatu arah. Ketika Lin Yun berbalik, dia bisa melihat beberapa orang suci berdiri di atas awan dan merasakan tatapan mereka padanya. Kamu yang pertama di tahap kedua sejak kamu memanggil roh suci. Tapi kau harus menunggu sampai ujian berakhir untuk mendapatkan pil suci bermutu tinggi, senyum tetua berpakaian abu-abu itu. Ya, tidak apa-apa. Lin Yun mengangguk. Ujian untuk tahap kedua berlangsung lama, dan baru berakhir keesokan harinya. Sedangkan untuk tahap kedua, Lin Yun berada di urutan pertama, Ye Ziling di urutan ketiga, Zhao Yan di urutan kelima, dan bahkan Gong Sun Yan berhasil masuk 10 besar. Ini berarti mereka mendapatkan panen besar di tahap kedua. 7 hari dari sekarang, kalian harus bersiap untuk tahap ketiga. Tahap ini adalah bagian terpenting dari ujian. Tetua berpakaian abu-abu itu memberikan pil suci bermutu tinggi kepada Lin Yun. Hal ini membuat Lin Yun penasaran dengan tahap ketiga karena tetua berpakaian abu-abu itu bukanlah orang pertama yang mengatakan itu. Dalam hal hasil, semua orang telah tampil cukup baik, dan mereka semua menghasut Lin Yun untuk mentraktir mereka makan saat tahap kedua berakhir. Lin Yun tidak menolaknya dan menganggapnya sebagai ramuanan makan. Jadi dia mentraktir semua orang di paviliun 100 perairan di kota Azure Black. 100 paviliun akuatik adalah salah satu penginapan terbaik di kota, tapi bukan masalah bagi Lin Yun untuk membelikan mereka makanan dengan kekayaannya saat ini. Di dalam ruangan, Zhao Yan bertanya, tahap ketiga adalah tempat permainan dimulai. Apa maksudmu? Gong Sun Yan bertanya. Zhao Yan berasal dari klan suci, jadi dia secara alami tahu lebih banyak dari mereka. Orang suci memilih murid, kata Zhao Yan. Wajah semua orang berubah, dan nafas mereka menjadi berat saat mendengarnya. Gong Sun Yan bertanya, apakah Anda yakin tentang itu? Meskipun ada rumor, Sekte Pedang tidak memverifikasinya. Ini sangat besar karena bahkan Zhao Yan jarang menerima bimbingan dari orang suci di klannya, bahkan jika dia berasal dari klan suci. Bahkan bertemu dengan orang suci itu sulit, belum lagi bimbingan apapun. Orang suci adalah eksistensi transenden dan jarang punya waktu untuk mengajar orang lain. Belum lagi kebanyakan orang suci bahkan tidak akan memiliki pemikiran seperti itu. Tapi itu berbeda dengan diambil sebagai murid oleh orang suci. Saya mendengar bahwa Sekte Pedang bahkan mengunjungi beberapa orang jenius dari beberapa klan suci kuno, dan para jenius itu akan muncul 7 hari dari sekarang, kata Zhao Yan secara misterius. Wajah Ye Ziling berubah ketika dia mendengar itu. Bahkan Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam karena klan suci salju berseri yang dimiliki Ye Ziling adalah klan suci kuno. Jadi apakah itu berarti klan suci Ye akan mengirim seseorang?